ayat ini, dulu pernah ada kejadian, ada orang yang mati terbunuh tidak tahu siapa pembunuhnya. Tidak tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya datang kepada Nabi Musa, umatnya, kaumnya, "Hei Musa, siapa ini yang membunuh?" Akhirnya kata Nabi Musa, "Sebentar dulu, saya nunggu wahyu dari Allah." Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Nyareh sape bini. Ini perintah Allah. Bentar Musa. Saya ini bukan orang bodoh. Masa ada orang hilang, ada orang mati dibunuh, disuruh menyembelih sapi, bukan lapor kepada aparat. Katanya Nabi Musa, "Nah, ini saya serius," katanya. "Musa, ini saya bukan orang bodoh, Musa." Katanya Nabi Musa, "Saya pun juga bukan orang bodoh." Memang tidak ada hubungannya orang mati dengan menyembelih sapi untuk menemukan siapa yang membunuh, tapi ini perintah dari Allah. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para nabi masa lalu, maksudnya beriman kepada Nabi Musa, beriman Nabi Isa, Zakaria, Yahya, semuanya. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang Sabiin, yakni segolongan dari orang-orang Yahudi dan atau Nasrani. Jadi yang dimaksud dengan Sabiin ini adalah segolongan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Man amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah di antara mereka, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, di mana di masa nabi-nabi kita, wa amila salihan, serta mengerjakan amal-amal soleh, yaitu syariatnya, falahum ajruhum, maka mereka akan memperoleh pahala sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka, inda rabbihim, dari Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Perhatikan, yang dimaksud di sini bukan yang sekarang, Mbak. Bukan orang-orang yang Nasrani, yang Yahudi sekarang, bukan. Yang akan masuk surga di sini adalah dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sama syariatnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena sekarang syariatnya orang Yahudi itu sudah bukan syariatnya Nabi Musa, tapi karangannya sendiri. Nah, ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir, kata beliau, ketika Nabi Musa selesai, Nabi Musa sudah meninggal dunia, kemudian datanglah Nabi Isa alaihissalam, maka umatnya Nabi Isa harus mengikuti Isa alaihissalam. Jadi syariatnya harus mengikuti Nabi Isa. Ketika Nabi Isa meninggal, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai misi kenabiannya, maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya Nabi Isa harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustadz, katanya orang Yahudi sama Nasrani masuk Islam, masuk surga yang syariatnya masih murni, Pak. Jadi syariat-syariat terdahulu itu, syariatnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Ibrahim ke atas, ini sama. Cuman cara-cara ibadahnya berbeda. Tapi yang jelas agamanya sama. Agama yang hanifah. Makanya katanya jin yang waktu Nabi Sulaiman, yang waktu surah jin kemarin, katanya jin, ini adalah ayat yang membenarkan ajarannya Musa alaihi salam. Jadi yang dimaksud di sini, innalladzina amanu. Nah, ini kalau tidak ngaji, kalau dia baca terjemahan saja, nah ini yang banyak dijadikan dalil oleh orang-orang sekuler itu, oleh orang-orang liberal, mengatakan semua agama sama. Karena dalilnya innalladzina amanu, orang yang beriman. Kemudian walladzina hadu wan nasara, dan orang Yahudi dan Nasrani, ya sudah berarti agamanya agama sama semua. Tidak. Yang dimaksud di sini bukan agama Yahudi yang sekarang, bukan. Tapi agama yang memang sama dengan ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara rukun iman Islam, rukun iman, yaitu beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada Taurat dan Injil. Tapi kalau yang sekarang itu bukan yang original, sudah banyak diubah.
Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar darimu, yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran yang terdapat dalam Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan sesungguhnya kami angkat gunung Tursina ke atasmu, artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu, yakni tatkala kamu tidak mau berikrar seraya, kami berfirman, khudhu ma atainakum biquwwatin, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini, maksudnya secara giat dan sungguh-sungguh, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, yakni dengan mengamalkannya, la'allakum tattaqun, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa, artinya terpelihara dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka. Jadi Allah sudah bilang kepada mereka, kamu harus berikrar kepada Bani Israel itu, kepada umat-umat terdahulu, untuk mengikuti ajaran yang diajarkan dalam kitab-kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum. Kemudian kamu berpaling, maksudnya menyalahi ikrarnya, min ba'di dzalik. Setelah itu, maksudnya setelah berikrar tadi, falaula fadlullahi 'alaikum. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, warahmatuhu, yang itu dengan menerima tobatnya atau menangguhkan siksa terhadapmu, lakuntum minal khasirin, niscayalah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi atau celaka. Katanya Allah, seandainya bukan karena rahmat Allah, maka niscaya Allah langsung turunkan azab kepada mereka. Makanya karena rahmat Allah, maka Allah tidak langsung memberikan azab kepada mereka. Walaqad alimtum, dan sesungguhnya alimtum, kamu telah mengetahui, dan sesungguhnya kami telah mengetahui, alladzina i'tadaw minkum, orang-orang yang melanggar peraturan, minkum, di antara kamu, di antara kalian, fis sabti, pada hari Sabtu, yakni dengan menangkap ikan, padahal kami telah melarangmu dari demikian, dan mereka ini ialah penduduk. Di sini di tafsirnya yang dimaksud dengan penduduk-penduduk yang cengkal nangkap ikan dulu umatnya Nabi Musa adalah penduduk Yelat dan Aliyah dan Ailah namanya. Jadi Allah berikan kepada mereka, hei umatnya Nabi Musa, umatnya Musa, jangan kau tangkap ikan di hari Sabtu. Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin, tetapi mereka tetap nangkap ikan, Pak. Nakal betul, memang. Sudah diberi peringatan berapa kali tetap. Maka kemudian Allah firmankan kepada mereka, la fakulna lahum, maka kami titahkan kepada mereka, qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Artinya terkucil apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, itu pun terlaksanalah, dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Jadi kemudian setelah difirmankan oleh Allah kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, umatnya Nabi Musa itu jadi monyet. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan dia, maksudnya hukuman tersebut yang jadi monyet tadi, nakalan sebagai peringatan atau cermin perbandingan hingga mereka tidak melakukannya lagi, lima baina yadayha wa ma khalfaha, bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang akan datang kemudian. Jadi umatnya Nabi Musa dijadikan monyet oleh Allah sebagai pelajaran bagi umat yang dulu dan juga bagi umat yang akan datang, yaitu zamannya kita. Wa mau'izatan lil muttaqin, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan bagi orang-orang ini karena hanya merekalah yang dapat mengambil manfaat daripadanya sedangkan orang lain tidak. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, yakni ketika ada di antara mereka itu seseorang yang terbunuh sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya, lalu mereka minta kepada Musa untuk memohonkan kepada Allah agar ia memberitahukan siapa pembunuh itu, maka dimohonkanlah
Lalu katanya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jawab mereka, qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Artinya, suruhanmu itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan tertawaan orang, kata mereka. Qalu a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung. Maksudnya aku tak sudi, kata Musa, kepada Allah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, menjadi golongan orang-orang yang jahil. Jadi kata Nabi Musa, aku ini bukan orang bodoh, katanya, yang suka berolok-olok tatkala mereka ketahui bahwa Musa bersungguh-sungguh. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Perhatikan, Pak. Ayat ini dulu pernah ada kejadian, ada orang yang mati terbunuh tidak tahu siapa pembunuhnya. Tidak tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya datang kepada Nabi Musa, umatnya, kaumnya, "Hei Musa, siapa ini yang membunuh?" Akhirnya kata Nabi Musa, "Sebentar dulu, saya nunggu wahyu dari Allah." Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Mun beenter lo tahu wasapah semate jadi ya. Maka coba nyare sape bini. Katanya umatnya, "Musa, apa hubungannya sapi dengan orang yang membunuh?" Tidak ada hubungannya, kata Nabi Musa. Ini perintah Allah. Bentar Musa. Saya ini bukan orang bodoh. Masa ada orang hilang, ada orang mati dibunuh, disuruh menyembelih sapi, bukan lapor kepada aparat. Katanya Nabi Musa, ini saya serius, katanya. Musa, ini saya bukan orang bodoh, Musa. Katanya Nabi Musa, saya pun juga bukan orang bodoh. Memang tidak ada hubungannya orang mati dengan menyembelih sapi untuk menemukan siapa yang membunuh, tapi ini perintah dari Allah. Kemudian, qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina yang manakah itu. Maksudnya tentang usianya, apakah yang tua ataukah yang muda. Musa tanyakan kepada Tuhanmu itu, ini sapinya yang tua apa yang muda? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Jawab Nabi Musa, Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua, maksudnya berumur lanjut, wala bikrun, dan tidak pula muda atau kecil atau terlalu kecil. Jadi jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Awanum baina dzalik, pertengahan baina dzalika, di antara demikian, yakni di antara tua dan muda. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu supaya menyembelih sapi yang telah dijelaskan itu. Sudah, Allah firmankan cari sapi betina yang tidak tua, yang tidak muda. Malah tanya lagi dia, Pak. Katanya Nabi Musa, ya sudah sembelih itu. Cari yang tidak tua, yang tidak muda, akhirnya sudah cari lagi. Malah bertanya pada Nabi Musa, qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhin. Kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya kepada kami apa warnanya. Ayo, warnanya apa Musa? Oleh Allah dijawab lagi. Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning tua warnanya. Maksudnya kuning pekat. Saking jandreng mutura kuning bekepudeng asapa. Tasurrun nadhirin, menyenangkan orang yang memandang. Artinya menarik hati mereka disebabkan keelokannya. Karena tadi perintahnya, dia bertanya warnanya warna apa, akhirnya Allah perintahkan warnanya kuning, yang mana kuningnya kuning pekat. Kemudian ketika orang melihat itu senang. Bahkan meskipun bukan orang yang senang sapi, kalau lihat sapi ini, orang pasti senang pada sapi. Dari saking indahnya sapinya. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tanya lagi, Pak. Ini sifatnya, maka orang yang pintar gelu ini biasa banyak tanya nah. Banyak tanya. Mun sampean nanti terbahlah katanya mulut cong-cong. Coba nambuh dulu cong, tanya mulut. Kadang ini saya punya teman,
Dia punya teman, itu anak tanya melulu. Pak, ini kenapa Pak? Anu na, bangun saya gini ke Pak, kenapa? Ala ko mano? Pak, ni ka manon kun sa napa Pak? Ke 5 juta. Mak larang Pak, jadi kan jana gula 500.000. Mali ka mam ya. Mali pasar. Pasar kamu Pak? Pasar Makassar. Kamu anu Pak ya? Ya kol pajung. Mata melinang isang benar tanya boleh dikipahi korong kok di dalam. Nata laten latanya melolo. Karena mun dia natanya Pak, dia tak mare. Sampean mun beda orang yang tanya, tapi mun tanya ana terus-terusan, jawab Pak. Balik pertanyaan. Pertanyaan akan di-stop apabila dijawab dengan pertanyaan. Contoh. Pak, kamma sampean. Napang bian mak tanya. Nah, jawabkan. Enten jak boleh guna tanya. Oh, engki na paguna nang piana tanya. Jadi tipu dina kini ka pa saya jawab. Paham ya? Ay mo ni jawab jan na bang. Contoh, Ustaz kak mata lila ibri ta lila. Bumak bisa ngak kini ka Ustaz. Engki jare ngak ni ka pun. Ana mata ngak ni ka Ustaz. Kan repon. Kak mata lila Ustaz. Sembian kak mata lila. Tahu ni artikel mun tahu ni kemarin ni. Jadi mun pertanyaan jadi jawab jan mari. Nah ini dijawab sama Nabi Musa lagi. Setelah dijawab warnanya kuning, kemudian tanya lagi dia. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya bagi kami hakikat sapi betina itu. Apakah yang dimanjakan atau yang dipakai bekerja? Atau dimanja, tak ipalako sekali atau saya ipalako. Innal baqara tasyabaha alaina, sesungguhnya sapi itu, yakni kalau jenisnya baru disebutkan sifatnya itu, tasyabaha alaina, masih samar bagi kami. Mungkin guru kuni jelasakin bernana koning, tak raja tak gini, jadi kita apa dijelaskan kok Musa katanya umatnya. Karena banyaknya hingga kami tidak mengetahui mana yang dimaksud. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insya Allah akan beroleh petunjuk untuk mendapatkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah, tidaklah akan dijelaskan kepada mereka untuk selama-lamanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard. Kata Nabi Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja. Tusirul ardah, membajak tanah. Jadi biasanya kan sapi digunakan untuk anangkel. Kalau di rumah saya masih ada seperti itu sampai sekarang. Jadi mintanya sapi yang belum untuk digunakan untuk bajak sawah. Wala taskil harf, dan tidak pula untuk mengairi tanaman atau tanah yang dipersiapkan untuk menanami tumbuhan. Musallamatun, tidak bercacat atau bebas dari aib dan bekas-bekas pekerjaan berat. La syiyata fiha, tidak ada belangnya, tidak boleh ada belang. Jadi kuningnya harus mulus. Tidak ada warna lain kecuali warna aslinya, yaitu warna kuning tadi. Qalul ana ji'ta bil haq, kata mereka, sekarang barulah Anda mengatakan kebenaran. Katanya mereka, amun satya jelas Musa katanya. Maksudnya memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud. Mereka cari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Lalu mereka beli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Masih ingat ya cerita yang kemarin? Ini cuma beda kalimatnya saja. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Karena tinggi harganya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor betina yang ada tanpa banyak tanya, yang demikian itu akan mencukupi. Tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, seandainya, kata hadis dalam sebuah riwayat, dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya umatnya Nabi Musa waktu diperintahkan untuk menyembelih sapi, langsung dilakukan sembelih sapinya, maka tidak akan seberat ini. Yang dimaksud orang-orang yang beriman dalam ayat ini, innal ladzina amanu, yang dimaksud iman di sini ialah yang membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan innal ladzina amanu adalah orang yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan hadu di sini, walladzina hadu,
hadu pada ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Menurut Imam Juraid, kata hadu ini muncul dari pengakuan mereka sendiri untuk menjadi bangsa Yahudi. Jadi Yahudi ini kalau ke atas itu keturunan dari Yahuda. Yahuda ini anak dari Yakub. Yakub ini anak dari Ishak. Ishak ini anak dari Ibrahim. Jadi bukan nama agama, tapi nama suku lah, kabilah. Kalau agamanya ya sama dengan Ibrahim. Cuman mereka orang Yahudi ini berpendapat bahwasanya Nabi Ibrahim itu sama dengan agama mereka. Perhatikan ya. Agamanya Nabi Ibrahim itu sama dengan agamanya mereka. Ini salah pemahamannya. Kalau di Islam, agamanya Nabi Muhammad sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Perhatikan Pak, ini harus paham ini. Kalau mereka memahami agamanya Nabi Ibrahim sama dengan agamanya mereka. Artinya Nabi Ibrahim itu mengikut mereka. Sedangkan kalau agamanya Nabi Muhammad itu sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Kira-kira siapa yang benar? Islam. Kenapa? Karena Islam ini, Nabi Muhammad ini lahir setelah Nabi Ibrahim diutus. Berarti ajarannya sama dengan ini. Gitu. Sedangkan mereka mengklaim bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim sama dengan mereka. Padahal Nabi Ibrahim itu hidup lebih dulu daripada mereka. Paham maksudnya Pak? Kemudian wan Nasara, yang dimaksud dengan Nasara di sini menurut riwayat dari Ibnu Juraid adalah orang-orang yang mula-mula mendiami suatu daerah yang bernama Nazaret. Jadi ada sebuah tempat yang tempat itu dinamakan Nazaret namanya, maka kemudian disebutlah dengan Nasrani tempat itu. Nah, kalau riwayat dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan Nasara adalah orang-orang yang menjadi penolong Nabi Musa. Jadi ini perbedaan yang katanya Ibnu Juraid, karena memang ada suatu tempat yang disebut dengan Nazaret tadi, maka di situ dinamakan Nasara. Kemudian katanya Ibnu Abbas, kata beliau, kenapa disebut dengan Nasara? Karena kaum ini, umat ini pernah dulu membantu Nabi Musa untuk berjuang, Nabi Isa untuk memperjuangkan agama Allah. Kemudian yang dimaksud dengan as-sabiin ini adalah sekelompok yang tidak beragama. Jadi dia tidak beragama. Cuman sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabiin adalah setiap orang yang keluar dari suatu agama berpindah kepada agama yang lain. Nah, kemudian pendapat yang selanjutnya, sabiin ini ialah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kenapa orang sabiin ini masuk surga kalau dia beriman dan amal soleh? Karena masih belum datang syariat Muhammad SAW. Makanya orang yang tiga ini, pertama Yahudi yang sama ajarannya dengan Nabi Musa, yang kedua orang Nasrani yang sama ajarannya dengan Nabi Isa alaihissalam, yang murni, kemudian yang ketiga as-sabiin adalah orang yang masa tidak ada Nabi masih. Jadi jauh di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi dia tidak kenal kepada ajarannya Nabi Muhammad, cuman dia beriman bahwasanya Tuhan itu Esa, satu. Jadi tidak syirik dia. Makanya ketiga ini masuk surga semuanya. Makanya empat ini, innalladzina amanu, yaitu orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, walladzina hadu, dan orang Yahudi. Yahudi, perhatikan, yang dimaksud ini bukan agama ya, tapi sekelompok dari Yahudi tadi yang mengklaim dirinya Yahudi, ini agamanya harus ikut Nabi Muhammad. Karena agama Taurat, agama Injil itu ajarannya sama dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Maka empat orang ini akan masuk surga semuanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Perhatikan, ketika Allah di sini menceritakan empat orang tadi, syaratnya adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Perhatikan, ini saya sering ulang. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali mentaati Allah saja. Tidak ada, Pak. Tidak ada kebahagiaan kecuali mentaati Allah saja. Ini titik ini. Jadi sampean ini doktrin kepada anak-anak kita.
Kalau anak kita ingin bahagia, tidak ada kebahagiaan kecuali mentaati Allah saja. Iman kepada Allah, ciri orang yang beriman kepada Allah, dimanapun dia berada, ingat kepada Allah. Kalau berhasil seperti ini, Pak, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mudah bagi Allah. Ini hati-hati, saya nasihatkan. Ini nasihat saling nasihat, Pak. Setiap makanan haram yang masuk ke tubuh seseorang, nanti makanan itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Hati-hati. Setiap makanan, perhatikan. Ini harus yakin kita. Monta iman tak bisa, Pak. Monta iman tak bisa. Rezekine sampeyan tak kira taporo. Tak kira taporo.